bukan karena sesuatu yang seharusnya. Kita bangga, kita bersuka cita karena liburannya. Kita bangga, kita bersuka cita karena acaranya. Kita bangga, kita bersuka cita karena suasananya. Kita bangga, kita rasa terharu karena lagu-lagunya. Bukan soal itu, saudara-saudara. Berapa banyak di antara kita malah soal-soal yang seperti itu kita merasa sukacita. Nah, hari ini saudara-saudara, saya ingin membagikan ada 3 hal yang seharusnya kita bersyukur, seharusnya kita bangga, seharusnya kita betul-betul merasa sukacita untuk Natal yang kita akan rayakan, untuk bulan yang ya orang bilang nih, nah bulan-bulan Natal nih kita bersyukur. Nah, saudara-saudara, yang pertama itu karena Natal itu merupakan karya. Ya, kalau saudara baca di dalam buletin, saudara lihat tulisannya Ibu Gembala Senior. Di situ ada satu artikel dikatakan Natal merupakan karya Allah yang terbesar bagi manusia. Natal merupakan hadiah terbesar yang pernah diberikan kepada manusia. Kalau ingin saya tanya sebelum saya khotbah juga, kira-kira bukan hadiah Natal ya, kira-kira hadiah apa yang paling besar yang saudara pernah terima di dalam hidup saudara? Coba mari renungkan. Coba di dalam hidup saudara nih, coba hadiah apa yang menurut saudara, wah saya dapat hadiah besar hari ini. Ulang tahun kemarin dapat hadiah apa? Pak Kades dapat hadiah apa, Pak? Ada di antara saudara yang hadiah ulang tahunnya mobil? Menurut saya untuk saat ini ya hadiah mobil waduh cukup besar. Ada sih yang dapat hadiah mobil waktu ulang tahun. Tapi di sini ada enggak? Coba angkat tangan. Yang ulang tahun dikasih hadiah mobil, angkat tangan. Ada. Ada loh di sini yang dapat hadiah mobil. Bukan dapat lotre kan? Hadiah kan? Hadiah. Luar biasa. Saya hadiah ya paling dikasih gesper. Hadiah dikasih paling top nih, paling top nih. Ham. Kalau saudara ulang tahun, pengennya hadiah apa ya? Ya pengennya sih hadiahnya yang mahal-mahal, Pak. Yang mahal-mahal. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, saudara-saudara. Semakin besar hadiah yang kita terima dari seseorang, seharusnya kita semakin punya respect terhadap pemberinya. Paling tidak, ya say thank you, hormat, mengagumi, bangga, seperti itu. Tapi berapa banyak di antara kita, saudara-saudara, kita tidak menyadari bahwa Natal ini merupakan hadiah yang paling besar, melebihi hadiah mobil, melebihi hadiah rumah, melebihi hadiah apapun. Cuma kitanya yang kadang-kadang tidak merasa. Sehingga ada satu istilah mengatakan seperti membuang mutiara, saudara-saudara, yang berharga ke kubangan babi.
Kenapa ada istilah seperti ini? Ini orang-orang yang tidak menyadari ketika dia dapatkan sesuatu yang besar sekali, lalu tidak menghargainya. Maka timbul satu istilah, ini seperti membuang mutiara ke kubangan kerbau. Jadi kalau mutiara, saya pernah lihat satu pameran diamond di Senayan City. Satu kali saya pelayanan di situ. Pulangnya saya lihat ada pameran diamond. Waktu saya lihat ya saudara-saudara, itu harganya 110 juta, 120 juta. Saya bilang mahal-mahal banget ya, padahal kecil-kecil saudara-saudara. Kecil-kecil. Itu beberapa orang yang mengerti, diamond merupakan satu barang yang sangat berharga. Kalau misalnya ada satu istilah seperti membuang diamond ke kubangan kerbau, ke kubangan babi. Ini satu tindakan yang, ini ya saudara-saudara, satu tindakan yang sangat bodoh, satu tindakan yang tidak menghormati. Jangan-jangan saudara-saudara kita sedang melakukannya. Kenapa saudara-saudara? Bisa saja saudara-saudara sikap kita terhadap hadiah yang telah diberikan kepada kita menyebabkan kita seperti membuang permata ke kubangan babi. Kenapa saudara-saudara? Sebab, lihat ya, hadiah yang diberikan Bapak kepada saudara dan saya, itu hadiah yang sangat besar, tidak ternilai. Sayangnya saudara-saudara, sikap kita biasa-biasa saja. Kita memberi biasa-biasa saja, nyanyi biasa-biasa saja. Melayani ya sekedarnya saja. Berkorban ya kalau misalnya ada lebih-lebih. Kalau kita lakukan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dengar nih. Sedangkan di satu sisi kita mendapatkan satu harta, satu hadiah yang sangat besar. Sangat besarnya hari ini saya mau kasih tahu. Kenapa sangat besar? Sangat besar banget. Supaya kita punya sikap yang benar. Saudara baca di dalam ayat berbalasan di dalam buletin kita. Dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Itu seperti membuang mutiara ke kubangan babi. Kita berkata, wah saya tidak akan seperti orang Israel, saya tidak akan seperti itu. Ya mungkin saudara tidak tolak Tuhan, karena saudara percaya Tuhan. Tapi sikap kita di dalam meresponi, di dalam pengucapan syukur atas berkat yang terbesar yang kita terima, itu seperti saudara-saudara, kita membuang mutiara ke kubangan. Ada beberapa orang yang kasih hadiah sangat tersinggung ketika hadiahnya tidak dipakai. Itu baru begitu. Hadiahnya enggak seberapa misalnya. Apalagi hadiahnya waduh cukup bernilai. Nah hari ini saudara-saudara saya cuma mau sharing kepada Bapak Ibu. Kenapa sampai Natal itu adalah hadiah yang sangat besar yang diberikan oleh Bapa kepada manusia, kepada dunia ini. Yang pertama saudara-saudara, jadi hadiah besar itu tergantung pemberinya. Kalau saudara kenal Abu Rijal Bakri, atau kenal dengan salah satu orang kaya di Indonesia, sebut saja misalnya Tanjung, ya, terus Ciputra gitu ya. Kenal dekat. Bukan sekedar kenal ya, kenal dekat. Lalu anak saudara menikah.
Angpaunya berapa kira-kira? Akbar Tanjung lah, Akbar Tanjung. Bukan Akbar Tanjung. Faisal Tanjung. Atau Khairul Tanjung ya. Atau Abu Rizal Bakri, ya kita anggap dia ya, kaya kan. Ciputra. Anak saudara menikah. Saudara kenal dengan dekat nih, Kira-kira angpaunya berapa? Pasti 350.000. 350.000? Saudara mau jawab berapa? Ya, setuju nggak sama saya nih ya? Lihat ya. 10 juta saja terlalu kecil menurut saya. Kaget ya. Kalau temannya Abu Rizal Bakri, nih saya mau kasih tahu ya. Dekat. Menurut saya 10 juta saja masih kecil. Minimal dia akan kasih 25 juta lah, wajar. Angpau, kasih cek. Jadi hadiah itu bisa terpengaruh besarnya soal siapa? Soal pemberinya siapa? Abu Rizal Bakri. Kok Abu Rizal Bakri terus sih? Nggak apa-apa lah. Lebih merit. Gimana ya? Ada yang merit anaknya misalnya pilih Seminari Betel. Ngadainnya di Seminari Betel. Hah? Abu Rizal Bakri emang ngadain di mana? Di Sentral Tomang? Oh. Dia pilih satu tempat. Kalau misalnya dia diadakan di Jakarta. Ya misalnya di satu tempat di Sultan. Atau dia pilih lagi tempat-tempat bintang 6 lagi yang lain. Udah lebih dari bintang 5 Pak. Ya kan tidak mungkin. Jadi artinya begini, semakin hebat seseorang, semakin kaya seseorang, dia tidak akan mungkin lakukan event-event yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu saudara-saudara dengar nih, yang bikin event Natal ini siapa? Yang bikin event Natal ini siapa? Saya ingin saudara-saudara lihat lagi klip yang tahun lalu pernah diputar oleh Om Yosi. Coba saya ingin Jen tolong putar. Bisa kasih? Don't panic. Saya bisa. Bukan salah alatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini saya ceritain saja dah. Karena sudah tidak bisa lihat. Tahun lalu saudara-saudara dikasih klip tentang perbandingan bumi dengan planet-planet yang lain kan. Waktu dikasih lihat pertama Pluto ternyata lebih kecil dari bumi. Terus yang mirip dengan bumi itu besarnya
Venus. Bukan Venus yang ini, bukan. Kalau ini agak terlalu langsing. Venus. Tapi dibanding dengan Saturnus, ternyata saudara-saudara bumi itu tidak ada setengahnya. Dia jauh lebih kecil. Saturnus bisa jadi lebih besar. Tapi ternyata Saturnus kalau misalnya langsung di saya tidak usah cerita. Saya boleh lihat. Kalau saudara itu digeser, itu bukan sekedar menjauh, ini perbandingan. Ini perbandingan. Kasih suaranya itu ada suaranya. Itu sudah. Lihat ya. Itu bumi sudah kecil. Lalu anak ini matahari. Jadi artinya bumi, wah kecil sekali. Ternyata matahari itu bukan yang terbesar. Lihat. Dibanding planet yang lain. Matahari sudah tidak kelihatan. Apalagi bumi. Lihat. Yang paling besar juga ternyata bukan yang terbesar. Red Hypergiant namanya. Ini yang terbesar di galaksi Bima Sakti. Lalu ini yang terbesar nih. Dibanding dengan Earth, dibanding dengan bumi, itu bumi sudah tidak kelihatan karena berjarak 2.800.000.000 kilometer. Jaraknya. Kalau kita menuju yang paling gede ini dari bumi pakai pesawat dengan kecepatan 900 km per jam, itu kita baru sampai tahun 1100 tahun yang akan datang. Dan ternyata galaksi Bima Sakti itu merupakan satu titik. Lihat galaksi yang tadi yang ada yang paling besar sekali itu merupakan satu titik. Di antara galaksi-galaksi yang begitu banyak bermiliar-miliar. Itu titik-titik itu bukan bintang, itu galaksi. Jadi saudara tolong jangan dihapus dulu. Aku bilang jangan dihapus dulu. Nah, lihat nih. Ya, kita ambil satu titik dari antara banyak titik ya. Itu bukan bintang, itu galaksi. Artinya apa? Artinya dia merupakan satu gugusan bintang-bintang. Itu begitu banyak galaksi. Padahal satu titik itu merupakan ada satu planet-planet yang begitu besar dibanding dengan bumi. Saking jauhnya itu planet, tadi dikatakan, dicatat, kalau kita mau menuju sana saudara-saudara, itu belum sampai kita sudah mati di jalan. Karena orang paling tua kan 70 tahun. Jadi belum sampai sudah mati, kalau kita punya umur lebih dari 1000 baru sampai. Seperti itu. Dan itu ternyata cuma titik saja di antara begitu banyak galaksi di samudra raya itu. Nah saya teringat dengan, coba kita buka Ayub pasal yang ke 9 ayat Ayub 9 ayat 5 sampai 10. Ayub 9 ayat 5. Coba kita lihat. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar balik, bangkirkan dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya gempa, sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang memberi perintah kepada matahari. Ayat 8, yang seorang diri membentangkan langit, dan melangkah di atasnya, gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik,
bintang Kartika dengan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Satu ayat lagi ya. Coba Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang keempat. Mazmur 147 ayat yang keempat. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Jadi saudara-saudara bayangin ya, bumi yang kita lihat gede banget nih, waduh luar biasa kan. Ternyata itu merupakan satu titik saja dengan hypergiant, the red planet, hyper. Lihat, dengan jarak begitu jauh. Ternyata ini, yang terbesar ini merupakan satu titik lagi di antara galaksi-galaksi di samudra raya ini. Dan semuanya itu, saudara-saudara, Allah yang ciptakan. Jadi kalau dunia ruang angkasa yang begitu besar, yang ciptakannya Allah, Bapak Ibu saudara-saudara mari. Ya satu kali kita perlu merenungkan siapa Bapa yang kita sembah. Berapa banyak orang meremehkan, berapa banyak orang meragukan, berapa banyak orang tidak menganggap sebagai satu pribadi yang sanggup untuk melakukan banyak perkara-perkara yang hebat. Saudara-saudara, saya cerita sedikit. Saya rindu untuk renovasi gereja di Pondok Maharta. Kenapa? Ya karena jemaat berkembang, tapi kita tidak punya tempat sekretariat, kita tidak punya tempat sekolah minggu. Bayangin satu ruang ibadah dengan ukuran 6 kali 11 meter, itu harus dipenuhi dengan anak-anak sekolah minggu lebih dari 50 orang, lalu dibagi kelas. Itu kita akhirnya jadi bagi kelas, jadi 4 kelas di situ. Karena kelas yang belum sekolah, kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 sampai kelas 5, lalu kelas 6 sendiri. Tapi nggak ada ruangan. Ya akhirnya terpaksa pakai ruang serbaguna, sisanya ada 3. Itu kan teriak-teriak, nggak bisa begitu. Oh saya pengen, aduh kita perlu renovasi nih, kita perlu renovasi nih. Akhirnya diresponin oleh jemaat, ya Pak kita mesti renovasi. Saya berdoa biar Tuhan tolong. Lalu kita pengen insinyur gambar, Pak Nur Cahyo, ya kita punya rekan sepelayanan juga di tempat ini, bantu untuk gambar. Sekaligus bikinin RAB-nya. Lalu muncullah RAB. Sudah tahu RAB munculnya berapa? Hampir 1,6 miliar. 1,6 miliar untuk bangun. Itu duit semua itu, saudara-saudara. Nggak boleh dicampur-campur sama daun itu. Waktu angka ini muncul, saya bilang begini, apa bisa ya? Lalu ada dorongan kuat, bisa, jangan takut. Wah tantang jemaat. Akhirnya saudara-saudara ya, saya jual Livina saya untuk kasih contoh sama jemaat. Tidak semua saya kasih karena saya juga masih butuh duit. Saudara. Jadi saya sumbangkan sebagian besar, lalu saya tantang jemaat. Terkumpullah saudara-saudara. Dari 1,6 yang kami butuhkan, terkumpullah 170 juta. Dan saya berkata begini, kayaknya saya salah dengar suara Tuhan. Ini kayaknya salah nih. Buktinya saudara-saudara, waktu saya udah tantang jemaat, ayo memberi 170 juta. Cashnya saya, jemaatnya masih janji iman. Lalu saya mulai meragukan, apa Tuhan bisa tolong ya? Itu
up and down terus. Apa Tuhan bisa tolong ya? Bapak Ibu Saudara-saudara dengar. Hari ini itu gereja selesai. Betul saudara-saudara. Memang itu gereja belum bisa kita pakai. Gedungnya sudah selesai. Tapi belum ada kursi. Belum ada sound system. Kita perlu kedap suara dan panggung. Tapi maksud saya saudara, ini gedungnya, ini soal RAB kan. Gedungnya sudah selesai. Nah, Tuhan lakukan mujizat. Tuhan kirim orang-orang yang punya hati. Saya percaya ini orang tahu siapa yang kasih hadiah. Saya percaya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tahu dia telah mendapatkan hadiah yang begitu besar. Olehnya dia lakukan sesuatu. Kalau kita tidak sadar nih, kita dikasih hadiah yang besar. Saudara lihat ya, kita biasa-biasa saja. Akhirnya beberapa orang sumbang, walaupun tidak berupa uang. Tapi tidak berupa uang kan memang diperlukan. Memang kita mau bangun pakai triplex semua. Kita mau bangun pakai papan semua, pakai kayu semua kan enggak. Kita perlu besi, kita perlu hebel, kita perlu, begitu banyak lah. Nah, Tuhan kirim, saudara-saudara, dengan mujizat. Tapi kan itu tukang mesti dibayar. Tetek bengeknya itu banyak, berbengek-bengek saudara-saudara. Ongkos tukang saja itu harus kita bayar hampir 400 juta. Ini duit 170. Cashnya dari saya, sebagian masih janji iman. Tapi Tuhan tolong saudara-saudara. Seakan-akan Allah berkata begini, kau punya Bapa yang sanggup untuk memelihara hidupmu. Tuhan kirim orang-orang yang tahu betul, dia sudah mendapatkan yang terhebat, yang terbesar. Contoh satu ya saudara-saudara. Satu kali saya diundang di satu rumah saudara-saudara, bukan gereja, rumah. Lagi selesai kebaktian, ngobrol-ngobrol, apa kegiatannya, ngobrol-ngobrol, masuk kegiatan, ya saya sedang renovasi. Oh begitu ya Pak? Ya saya bilang sama dia, Pak, Bu kalau ada berkat boleh bantu kita. Oh siap katanya. Enteng aja ngomongnya siap. 2 hari kemudian saudara-saudara, itu orang SMS saya. Pak John tolong dicek, saya sudah transfer, saya lihat nominalnya 200 juta saudara. Waktu saya baca, wah ini kayaknya salah. Ini salah. Ya, saya kasih rekening bendahara kan, saya telepon bendahara. Ros, tolong cek. Ini ada orang sumbang 200 juta, mungkin salah. Jadi tolong cek. Bendahara langsung cek. Itu bendahara bukannya kasih komen yang apa gitu ya, dia balas. Sudah saya cek. Enggak salah ya katanya gitu. Enggak Ros, katanya sih 200 juta. Lalu tuh bendahara bilang begini, ini benar 200 juta. Terus saudara saya mau kasih tahu, oh Tuhan bisa lakukan perkara-perkara yang begitu. Tidak ada yang ngomong amin nih kayaknya nih. Maksud saya begini, lihat ya, dia yang bisa menciptakan, lihat saya kan bandingin dengan tadi, planet-planet yang hebat, itu Allah yang begitu besar, dahsyat. Saudara saya mau kasih tahu, pembangunan gereja kami di Maharta, itu diresolusi. Ya saya tidak mau gembar-gembor aja saudara-saudara. Di sini. Ada beberapa orang saja yang saya kasih tahu. Kenapa diresolusi? Karena diisukan bahwa itu akan dibangun gereja. Walaupun kita kasih tahu bahwa ini bukan gereja, ini kita bangun rumah, kita pakai tempat untuk ibadah. Itu jelas. Tapi diisukan dibangun gereja.
Jadi ternyata saudara mereka foto-foto, ada investigatornya, mereka foto apa semuanya. Website kita punya GBI Pondok Maharta, dan mereka rapat. Provokator kumpulin massa, lalu mereka rapat. Rapatnya untuk menggalang, kasih stop ini bangunan. Tanpa sepengetahuan saya tentunya kan. Satu kali saudara-saudara, saya berkepentingan dengan kepala keamanan di komplek. Karena kan kita lagi bangun perlu koordinasi terus. Kepala keamanan lagi sakit. Jadi sekaligus saya besuk. Saya perlu orang-orang yang seperti ini, saya kenal orangnya. Waktu sampai di rumah ngobrol-ngobrol, lalu dia cerita. Sudah dia cerita apa? Pak John, dia bilang begini. Pak John maju terus. Saya pikir dalam hati, memang saya maju terus Pak. Tapi saya diam aja. Pak John maju terus karena ya ada beberapa yang menentang. Tapi Pak John gak usah khawatir, maju saja terus. Kita dukung katanya. Ini yang ngomong nih orang Muslim. Kenapa nih? Akhirnya terbuka saudara-saudara. Kira-kira 2 bulan yang lalu, jadi udah lama nih. Jadi saya ikut di dalam satu rapat, khusus bicarakan tempat rumah Pak John. Jadi ini provokatornya ada beberapa, dia galang massa, dia undang semua beberapa, hanya khusus bahas ini. Lalu dia berkata begini, ini dibangun gereja. Dengan bukti-bukti ini semua, waduh dia lihat kan dia foto besi, dia foto apa semuanya. Dengan bukti-bukti ini seperti ini dibangun gereja, ya kita harus hentikan. Ternyata saudara-saudara hasilnya itu terbelah menjadi 2. Jadi mereka tidak sepakat, mereka terbelah jadi 2. Yang satu dukung, yang satu tidak dukung. Kepala keamanan bilang begini, kalau kamu mau demo, mau adakan resolusi, kamu berani jadi ketuanya. Mau saya mengatakan bahwa ini resmi, ada surat izin dari BP2T bahwa itu rumah. Dan saya tahu Pak John ini sudah tinggal di situ. Dari dulu sudah tinggal di situ. Saya tinggal di Pondok Maharta Pak, itu sudah 20 tahun. Lebih tepatnya Oktober 95 saya sudah tinggal di Pondok Maharta. Menikah 96. Saya sudah tinggal di Pondok Maharta. Jadi itu Pak John sudah lama di situ. Akhirnya enggak jadi resolusi. Apakah mereka berhenti? Enggak. Mereka pakai jalur pemerintah. Mereka ke kecamatan. Mereka ke kelurahan. Akhirnya orang kecamatan datang. Di lain waktu orang kelurahan datang. Saya dipanggil. Saya didatangi intel dari Polsek Pondok Aren. Itu yang saya alami. Tapi saya mau kasih tahu saudara-saudara, sampai sekarang nih, itu bangunan terus berdiri. Sampai sekarang akhirnya kita sudah mulai doa malam di situ, kita mau pakai lagi. Tapi kebaktian belum. Karena beberapa sarana belum ada seperti itu. Tapi sampai sekarang berdiri, saya percaya saya punya Bapak yang begitu hebat. Bapak yang begitu dahsyat. Saudara dengar, Bapak yang menciptakan dunia ini. Bapak itulah yang memberikan Natal kepada saudara. Natal itu proyeknya Bapak yang terbesar yang pernah diberikan kepada saudara. Jadi kalau saudara memandang Natal nih, ya atributnya ada lagu I'll be home for Christmas. Cuma sekedar ini. Saudara keliru. Sebentar Natal saudara lupakan. Tetapi kalau saudara sadar bahwa Natal ini merupakan hadiah yang terbesar, karena yang buat adalah pribadi Bapa yang terbesar. Seharusnya saudara-saudara kita menghargai. Makanya beda saudara-saudara. Orang-orang yang menyadari telah mendapatkan yang terhebat dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, beda sikapnya. Nyembahnya juga beda, pelayanannya juga beda. Ini yang pertama. Kenapa Natal merupakan karya Allah yang terbesar, hadiah Allah yang terbesar yang diberikan kepada manusia? Karena yang buat, karena yang memberi adalah pribadi yang maha besar. Yang maha dahsyat. Dia punya karya bukan kecil. Ini yang pertama. Yang kedua saudara-saudara. Kenapa Natal merupakan karya yang terbesar? Saya ingin bandingkan saudara-saudara. Saudara tahu enggak gedung tertinggi di dunia, gedung apa?
Bukan Monas. Monas terlalu pendek. Gedung tertinggi di dunia. Aduh, saya sayangnya tadi ada komputer lagi nggak nyambung lagi. Saya mau ambil sebentar tadi. Gedung tertinggi di dunia itu Burj Khalifa. Burj Khalifa di Emirates, di Dubai. Saudara tahu tingginya? Tingginya 829 meter. Itu hampir 1 kilo itu. Kalau saudara ke tol hampir 1 kilo, kau rasakan saja tuh kayak seperti apa. Gedungnya 829 meter. Kalau saudara ada di gedung bertingkat hotel, lalu saudara ada di lantai ke-40, lantai ke-40 tinggi enggak? Menurut saudara, tinggi enggak? Lantai ke-40. Saudara, lantai 10 nih kalau di gereja nih lantai 10, tinggi enggak kira-kira? Lantai 10 aja tinggi. Apalagi lantai 40. Kalau saudara pernah ke hotel-hotel yang tinggi sekali, kalau saudara lihat dari kamar di lantai 40 ke bawah, waduh tinggi banget. Burj Khalifa itu lantainya, saudara-saudara bukan yang tertinggi ya, yang tertinggi ada lagi karena semakin lancip dia. Dia itu 163 lantai. 163 lantai. Saya pernah naik ke situ, ke lantai 124. 124. Kecepatan liftnya 60 km per jam. Liftnya. Dalam waktu 30 detik, sampai itu, keluar saya keliengan. Canggih saudara-saudara. Itu gedung hebat itu. Gedung luar biasa. Pokoknya yang hebat-hebat banyak di Dubai. Dubai sedang membangun 3 piramid, kayak di Mesir. Dubai sedang membangun Menara Eiffel yang di Paris. Persis sama. Jadi Dubai itu penguasa-penguasanya suka iseng. Saking kebanyakan duit, dia mau bangun apa lagi, Nah, Burj Khalifa itu dibangun, saudara-saudara, dengan begitu banyak pengerjanya. Perusahaan yang terlibat begitu banyak, insinyur yang terlibat begitu banyak. Kan itu ada data-datanya ya, saudara-saudara. Dibangun selama 6 tahun, 2004, baru selesai dipakai 2010. Itu Al-Burj, gedung tertinggi. Begitu rumit, begitu kompleks, begitu aneh gedungnya. Tapi itu gedung luar biasa. Jadi semakin lama persiapan-persiapan pasti penting. Siapa di sini mau menikah persiapannya 2 hari, angkat tangan. Menikah itu penting, tidak mungkin dipersiapkan dalam waktu 2 hari. Itu besar, momen cukup besar. Jadi semakin besar momennya, maka persiapannya perlu cukup. Saudara tahu enggak, Natal perlu dipersiapkan berapa lama? Bahkan Natal ya, saudara dengar ya, itu dipersiapkan sebelum dihitungnya sejarah. Sudah ada persiapan, planning tentang Natal. Di mana? Di Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu belum dihitung sejarah tuh. Kenapa? Karena dia masih di Taman Eden. Waktu dia diusir keluar, sejarah dihitung. Baru dihitung tahun, itu dimulai. Tapi sebelum dia keluar dari Taman Eden, itu waktu belum dihitung. Dan itu planning Natal, sudah direncanakan. Coba kita buka Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan datang lalu mengutuk baik ular maupun perempuan itu. Nah, Tuhan berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itu Natal, Pak. Natal. Keturunannya. Itu bicara Yesus. Natal sudah di-planning. Bahkan sebelum dihitungnya sejarah. Tapi kalau itu akhirnya dimulai dari perhitungan sejarah, keluar dari Taman Eden, maka saudara-saudara itu berarti 4.000.
Dari Adam ke Yesus 4.000 tahun. Melibatkan apa? Coba kita lihat. Galatia pasal 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Dia pending dulu. Alkitab berkata, tetapi setelah genap waktunya, panjang, perlu 4.000. Bahkan menurut teolog berkata, wah ini bukan sampai 4.000 Pak, bahkan sebelum dihitung sejarah Pak. Oke lah, tapi kalau kita anggap kita mulai dari Adam, tetapi setelah genap waktunya, maka Natal ada. Ia mengutus anaknya, 4.000. Melibatkan apa? Melibatkan ini, Ibrani 1 ayat 1. Coba Ibrani 1 ayat 1 dikatakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang berarti ya. Dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan apa? Perantaraan apa? Nabi-nabi. Nabi-nabi berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Yesus. Dia libatkan begitu banyak nabi. Waktunya panjang Pak. Dia libatkan begitu banyak orang. Bukan cuma insinyur, perlu banyak. Bangun Burj Khalifa. Tapi untuk Natal, wah dia panjang, dia planning. Dan unik sekali. Bagaimana uniknya? Matius 1 ayat 1, coba lihat. Nih kalau saudara mau lihat uniknya Natal. Siapa aja yang ada di situ? Masa-masa yang seperti apa yang dilewati oleh Natal. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Anak Abraham. Udah kelihatan. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Ini panjang waktunya Pak. Beda zamannya juga. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab. Abinadab memperanakan Nahson. Nahson memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Siapakah Boas? Boas itu anaknya Rahab. Siapakah Rahab? PSK. Pelacur. Dia masukin satu keunikan yang menghiasi kehadiran Natal. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Siapakah Isai? Isai memperanakan Raja Daud. Itu sebabnya Yesus dikatakan anak Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Ini masa-masa yang beda. Situasi yang beda, lokasi yang beda, pendidikan yang beda. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasya, Manasya punya anak Amon, Amon punya anak Yosia, Yosia punya anak Yekonya, Yekonya pada waktu pembuangan Babil. Di Babil ini baru masuk ke dunia yang lain. Babil ini 521 tahun sebelum Yesus, sebelum Natal, Babil. Jerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akhim. Akhim ini bukan orang mangga besar. Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria. Berliku-liku, unik caranya. Semakin sulit, semakin mahal. Adakah di antara Bapak Ibu menyadari Natal begitu unik, Natal begitu dahsyat, Natal begitu besar sehingga perlu persiapan yang begitu panjang. Atau sudah biasa-biasa saja ya, biasa saja. Saya senang sama Natal ya, kalau ke mall aja Pak. Atau hari ini kau berkata, wow. Buat siapa Natal? Buat kita. Ini yang kedua, yang terakhir saudara-saudara. Kenapa Natal merupakan karya yang terbesar? Kenapa Natal merupakan hadiah yang terbesar? Bukan karena pemberinya adalah pribadi yang maha besar. Bukan karena
keterlibatan yang unik. Dia melibatkan dengan cara-cara yang unik. Coba, dia harus pilih seorang dara, seorang perempuan yang masih perawan untuk kasih lahir Yesus. Ini kan sesuatu yang unik. Barang-barang antik semakin unik, semakin mahal harganya. Betul. Dia melibatkan orang Majus. Dia melibatkan bintang. Satu cara-cara yang unik untuk melahirkan the first Noel. Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa Natal merupakan karya dan hadiah terbesar yang pernah diberikan oleh Bapa kepada saudara dan saya. Yang ketiga, karena untuk ada Natal dibutuhkan biaya yang sangat besar, Pak. Mau barang yang bernilai tinggi, bisa berani bayar enggak? Saudara tahu enggak hotel termahal di dunia ada di mana? Ada di Emirates, di Dubai. Nama hotelnya Burj Al Arab. Itu nama hotelnya. Saudara tahu satu kamar berapa? Satu kamar itu $90.000 US. Satu kamar. Itu kalau saya dibayarin situ, saya nggak mau tidur itu. Biar sampai pagi aku tidak mau tidur. Mau tidur tidak berasa, tiba-tiba hilang 1 miliar. Jadi nonton TV, jalan-jalan saja, apa saja begitu. Kalau dibayarin. Kalaupun dibayarin, aku akan nego sama yang bayar. Boleh pindah hotel? Waktu saya selidiki ini hotel, saudara-saudara, dia punya front desk. Itu ada yang lapis emas. Masing-masing lantai punya resepsi. Dari tempat parkir, saudara-saudara, sudah dibawa. Dari tempat parkir, ini yang jemput pakai Rolls Royce. Tempat parkir. Antik dan unik. Jadi harganya begitu mahal. Jadi kalau mau sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, mahal. Kenapa Natal begitu hebat, begitu besar? Pak, harganya mahal. Apa harganya? Coba kita buka Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan jadi sama dengan manusia. Ini adalah doktrin yang paling ditentang oleh sepupu kita. Orang Kristen bodoh. Mana ada Allah yang mau jadi manusia? Allah yang hebat. Allah yang tidak terbatas. Mana mau jadi manusia? Itu Allah yang bodoh. Tapi dia tidak mengerti, saudara-saudara. Untuk apa Allah mau jadi Noel? Allah mau jadi Natal. Allah mau jadi manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa menebus. Supaya dia bisa mati. Allah tidak bisa mati. Kenapa dia mau jadi manusia? Supaya bisa jadi gantiin mati. Siapa yang seharusnya mati? Kita. Tapi untuk mengorbankan dirinya dari Allah jadi manusia. Nggak usah jauh-jauh, saudara dan saya dah. Siapa di sini seorang manajer dan berkata, Pak, mau berkorban nggak Pak? Tahun depan kalau bisa Bapak jabatannya diturunin Pak. Jadi office boy. Manajer disuruh jadi office boy. Nih, cari
di tempat mana yang ada. Saya bisa bertaruh dan tidak ada. Orang tidak mau direndahkan, Pak. Tapi kalau dia bisa sampai mengosongkan dirinya, itu pengorbanan, itu biaya yang begitu mahal. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara-saudara ketika saudara memandang Natal, saudara terkagum-kagum bukan karena pohon Natalnya. Tapi satu hadiah yang, aduh luar biasa ya. Luar biasa ya. Alkitab berkata melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan diri. Catat nih. Dan taat sampai mati. Apa artinya kata-kata taat sampai mati? Dia ini kalau sudah jadi manusia sama seperti kita. Dia bisa ngantuk, dia bisa lapar, dia bisa disakitin, dia bisa dikecewain. Dia bisa diperlakukan apa saja. Tapi saudara-saudara bedanya, dia komitmen, aku tidak mau berbuat dosa. Itu. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Dia tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi menyerahkannya kepada Bapaknya. Untuk mempertahankan menjadi domba yang tak bercacat. Saya mau kasih tahu, tidak akan mungkin, terlalu berat. Siapa di sini tidak bisa berbuat, siapa di sini bisa berbuat? Saya ulangi. Siapa di sini bisa tidak berdosa 1 bulan? Betul-betul sempurna. Kau tidak betul-betul bisa hidup sempurna. Tidak ada yang bisa, Pak. Saya banding ini seperti ini. Bagaimana seorang pribadi Yesus, sang the first Noel ini, yang bisa disakiti, yang ngantuk, bisa sakit perut, bisa capek, bisa dikecewain, bisa. Tapi tetap berkata, aku tidak mau membalas jahat dengan jahat, aku tidak mau terluka, aku tidak mau iri hati, aku tidak mau jatuh ke dalam dosa perzinahan, aku tidak mau tertarik dengan dosa-dosa yang lain. Walaupun ya aku menyadari, aku pun dicobai dalam segala hal. Sebelum saudara bisa sanggup untuk mengerti di bagian yang satu ini, ya kita tidak akan bisa betul-betul bersyukur untuk pengorbanan Yesus. Pak, untuk jadi penebus nih, dia mati di kayu salib. Itu harus tidak bercacat, Pak. Jadi itunya yang saudara harus pandang. Mahalnya itunya. Bukan soal disakitinnya. Saudara dengar, di Filipina sana, saya pernah diutus sama Ibu Gembala Senior, saudara 1 bulan untuk ambil evangelism on the street. Itu, 1 bulan tinggal di Filipina. Saya juga waktu itu diutus, kebetulan lagi bulan Maret ke bulan April. Saya ada tuh di Antipolo, tempat di mana orang disalib. Coba, dari Kamis malam itu saya bingung kan, ini orang ngapain ya? Kok rame betul. Kalau dikasih tahu, Pak besok itu Jumat Agung. Mereka akan mengadakan prosesi penyaliban Yesus. Salah seorangnya diutus, dijadiin seperti Tuhan Yesus, dipakuin seperti Tuhan Yesus. Jadi artinya gini saudara-saudara, orang mau mati buat orang lain itu ada. Ada enggak orang mau mati buat orang lain? Ada. Alkitab yang bilang, itu yang jihad-jihad tuh, dia mati loh. Tapi bedanya gini, Alkitab bilang begini, ada orang mau mati untuk orang baik. Ada enggak orang mau mati untuk Osama bin Laden? Orang mau mati buat Gus Dur ada enggak? Wah, banyak penggemarnya. Orang mau mati buat Michael Jackson ada enggak? Bisa ada. Tapi tidak ada orang mau mati untuk orang berdosa. Tidak ada. Itu Alkitab. Yesus mati waktu kita masih berbuat dosa. Bagaimana kematiannya bisa diterima? Tidak bercacat. Tidak bercacatnya ini saudara-saudara yang begitu mahal. Bapak Ibu saudara-saudara hari ini, mari kita
Coba renungkan. Kalau kita dengar Natal, apa yang saudara bayangin? Kalau saudara hari ini berkata, oh Tuhan, karya terbesar, hadiah termahal telah aku dapatkan. Adakah saudara seperti orang-orang Israel? Seperti Herodes? Coba. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya nggak kenal, nolak lagi. Adakah saudara seperti orang-orang di Israel? Waktu Yusuf ketok pintu, ada tempat nggak? Nggak ada tempat. Walaupun sebenarnya lebih gini ya, melahirkan di ruang tamu masih lebih mending dibanding di kandang. Oke, kamar nggak ada, ruang tamu, kasih di sofa ada, kasih ordeng, masih bisa. Tapi mereka tidak mau. Adakah saudara seperti imam-imam ahli-ahli Taurat yang waktu dicek ternyata ada dan tapi mereka tidak percaya? Atau saudara seperti orang Majus? Seperti Maria dan Yusuf. Walaupun ini memalukan, walaupun ini merugikan, tapi aku tahu ini karya terbesar sedang dilakukan untuk aku. Dan Maria berkata, jadilah menurut perkataanmu. Wah, ini hebat. Saudara, kalau saudara menyadari bahwa hadiah sudah dikasih kepada saudara, bukan kecil. Seharusnya kita nyanyi sungguh-sungguh, Pak. Seharusnya kita memberi dengan sungguh-sungguh. Seharusnya kita tidak hitung-hitungan. Seharusnya kita memberi diri hidup untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidup. Karya terbesar dalam hidup